Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Hari ini kita punya sesuatu yang sangat relevan nih buat siapa saja yang ingin idenya lebih nempel dan ya lebih mudah dipahami. Kita akan bedah bab 9 dari buku Rob Bissenbach, judulnya Unleash the Power of Storytelling. Nah, judul babnya ini cukup unik, sepupu-sepupu cerita. Fokusnya ke perbandingan, analogi, sama metafora. Iya, stories cousins. Istilah yang menarik ya. Menarik banget kan? Bissenbach menyebut mereka sepupu cerita. Maksudnya ya mereka punya semacam DNA yang mirip lah sama cerita gitu. Sama-sama bisa memikat imajinasi. Tapi secara teknis ini bukan cerita utuh. Jadi misi kita kali ini khusus untuk Anda nih. Kita mau gali lebih dalam. Kenapa sih alat-alat linguistik ini bisa seefektif itu? Dan gimana Anda bisa manfaatin ini entah untuk memahami informasi lebih baik atau mungkin bikin pesan Anda sendiri jadi lebih berkesan. Kita bongkar bareng-bareng ya, langsung dari bab 9 ini ya. Oke, pertanyaan pertama nih yang muncul dari sumber ini. Kalau mereka bukan cerita, kenapa sering disamain? Apa gitu benang merahnya? Dan apa bedanya sama narasi cerita yang utuh? Itu ada di kemampuan mereka buat menciptakan semacam gambaran mental sama koneksi emosional secara cepat. Mirip cerita lah. Mereka itu bisa langsung membangkitkan imajinasi pendengar atau pembaca. Cepet gitu. Tapi, bedanya cukup fundamental. Cerita itu kan punya struktur naratif yang jelas ya. Ada karakter, ada tujuan, ada konflik atau tantangan, terus ada rangkaian peristiwa, sampai akhirnya ada resolusi. Nah, ketiga sepupu ini, perbandingan, analogi, metafora, nggak punya struktur selengkap itu. Anggap aja mereka ini semacam jalan pintas kognitif. Jalan pintas kognitif. Iya, mereka kayak minjem percikan apinya cerita gitu, buat nyampein makna atau perasaan secara efisien. Nggak perlu bangun keseluruhan api unggun naratif. Jadi semacam alat pemadatan makna lah. Oke. Jalan pintas kognitif. Menarik. Ini nyambung nih ke sepupu pertama yang dibahas Bissenbach. Pemilihan kata yang merangsang indera atau sensory language. Bab 9 ini ngutip studi Jonah Goldberg yang menurut saya cukup mengejutkan. Dia nemuin kata kayak keren, cool ya dalam bahasa Inggris aslinya itu ternyata lebih sukses secara linguistik. Bukan cuma karena artinya, tapi karena kata itu sendiri, katanya bisa membangkitkan respon sensorik di otak kita. Ini detail yang menarik banget sih, bukan sekedar milih kata biasa gitu. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal milih kosakata yang kedengerannya lebih indah aja. Tapi lebih ke gimana kata-kata tertentu itu secara harfiah bisa menyentuh bagian otak kita yang memproses pengalaman indrawi. Bab 9 ini ngasih beberapa contoh bagus buat memperjelas ini. Misalnya, bilang peningkatan itu tajam, sharp, itu rasanya lebih berdampak daripada sekedar bilang mendadak, sudden. Kenapa? Karena kita bisa bayangin sesuatu yang runcing. Ah iya ya, masuk akal. Terus, masa depan yang cerah, bright, itu kan secara visual lebih optimis daripada cuma menjanjikan, promising. Dan karakter yang sifatnya masam, sour, wah, itu lebih nempel di lidah imajinasi kita ketimbang sekedar negatif. Kata-kata ini kayak melukis pakai indera gitu. Dan nggak cuma kata sifat ya, ada juga Paul Gilin yang dikutip juga di bab ini, dia nyaranin pakai kata kerja visual yang lebih kuat. Contohnya bagus banget ini, kata memanjat atau membubung itu ngasih gambaran gerak vertikal yang jauh lebih hidup kan daripada kata netral kayak naik. Terus meraih atau merebut, itu nunjukin ada usaha dan intensi yang lebih kuat dibanding cuma mengambil. Betul. Lebih ada rasanya ya. Iya, sama kayak melempar atau melontar itu punya kekuatan kinetik yang lebih terasa dibanding sekedar membuang. Kita jadi kayak bisa lihat aksinya langsung. Persis. Kata kerja ini membawa dinamisme. Dan coba lihat deh contoh dari penulis Anthony Doerr yang dikutip Bissenbach buat gambarin api. Deskripsinya itu hidup banget. Api menjalar ke dinding. Nah, kita bisa lihat kan pergerakannya yang merayap. Terus, api menggenang dan berjalan angkuh. Ini personifikasi yang kuat banget, ngasih karakter ke api. Wow, berjalan angkuh. Iya kan? Terus, tanah dan granit menyembur ke langit. Ini langsung ngasih sensasi ledakan dan kekuatan visual yang dahsyat. Semua ini bekerja karena mereka melampaui pemrosesan logis murni di korteks prefrontal kita. Jadi gimana tepatnya ini ngebantu Anda sebagai pendengar atau pembaca? Apa sih yang terjadi di otak kita pas dengar kata-kata sensorik ini? Bahasa sensorik ini bisa dibilang ya, dia itu kayak nge-bypass analisis logis yang dingin.
Dia langsung nyambung ke bagian otak yang lebih tua, lebih primal, bagian yang ngurusin pengalaman langsung, emosi, sama memori sensorik. Jadi, amigdala dan area terkait lainnya jadi aktif. Akibatnya apa? Konsep yang abstrak atau informasi yang datar jadi lebih hidup, lebih terasa, seolah-olah kita ngalamin sendiri. Jadi kayak kita ikut merasakan ya? Betul. Ini bikin jadi jauh lebih gampang diingat dan ninggalin kesan yang lebih dalam. Sama kayak cerita yang bagus itu ngebawa Anda masuk ke dunianya lewat detail sensorik. Nah, kata-kata ini ngelakuin hal serupa, tapi dalam skala mikro. Mereka bikin yang abstrak jadi konkret, jadi punya tekstur gitu. Tekstur ya, jadi idenya nggak licin dan gampang lepas dari ingatan. Oke, mari kita lanjut ke sepupu berikutnya yang punya kekuatan besar nih. Metafora dan analogi. Bab 9 ini ngutip pengamat perilaku Douglas Van Pratt. Dia punya pernyataan yang lumayan keras sih. Metafora itu katanya jauh lebih unggul dari fakta dalam mempengaruhi orang. Wah, ini klaim yang kuat ya. Kenapa bisa gitu? Pernyataan Van Pratt itu, ya meskipun provokatif, sebenarnya nunjuk ke inti kekuatan metafora dan analogi. Menurut argumen di bab 9, kekuatannya itu terletak pada kemampuan mereka untuk 1. Membangkitkan perasaan. Sesuatu yang seringkali nggak bisa disentuh sama fakta kering. 2. Seringkali mereka bisa ngelewatin filter skeptis atau pemikiran kritis kita. Kenapa? Karena kerjanya di level bawah sadar. Dan 3, ini yang paling penting kayaknya, mereka mampu ngubah ide yang kompleks atau abstrak jadi representasi yang lebih sederhana, lebih konkret, dan lebih gampang dipahami. Mereka itu kayak alat penerjemah konsep lah. Alat penerjemah konsep. Contoh klasik yang dikasih di buku ini kayak cinta adalah medan perang, argumen yang lemah itu rumah kartu, atau orang yang sensitif banget itu bunga yang rapuh. Ini kan langsung ngasih pemahaman intuitif ya, nggak perlu penjelasan panjang lebar buat nangkap esensinya. Benar sekali. Metafora ini bekerja karena mereka itu kayak memetakan satu domain konseptual, misalnya cinta tadi, ke domain lain yang lebih kita kenal atau lebih konkret, contohnya medan perang. Nah, pemetaan ini ngebawa serta semua asosiasi dan emosi dari domain sumbernya. Jadi, pas denger cinta adalah medan perang, kita langsung kebayang ada konflik, strategi, kemenangan, kekalahan, luka. Wah, pemahamannya jadi kaya dan berlapis, tapi cuma disampaikan dalam 3 kata. Iya ya? Rumah kartu langsung ngasih kesan rapuh, gampang banget runtuh. Bunga rapuh menyiratkan keindahan, tapi sekaligus juga kerentanan. Cepat banget kan prosesnya? Cepat dan efektif. Nah, contoh yang kuat banget dari bab 9 ini adalah pidato terkenal John F. Kennedy tahun 1962 soal misi ke bulan. Ini bagian yang sangat menarik menurut saya. Buat ngejelasin kekuatan roket pendorong Saturn V yang baru dan luar biasa besar itu, dia nggak cuma nyebut angka daya dorongnya dalam pound atau newton, angka segitu mungkin nggak berarti banyak kan buat audiens awam waktu itu. Betul sekali. Nah, alih-alih pakai angka teknis yang bikin pusing, JFK pakai analogi yang menurut saya brilian. Dia bilang, kekuatan roket itu setara dengan 10.000 mobil dengan pedal gas di lantai. Wah, 10.000 mobil. Ya, hampir semua orang Amerika saat itu kan bisa ngebayangin satu mobil ngebut. Nah, dengan minta mereka ngebayangin 10.000 mobil sekaligus, dia ngasih skala perbandingan yang, ya meskipun masih abstrak, tapi jauh lebih bisa dirasakan kekuatannya daripada angka jutaan pon daya dorong. Ini contoh analogi yang sempurna banget buat ngejembatanin kesenjangan antara data teknis yang asing sama pengalaman sehari-hari yang akrab. Keren banget cara ngejelasinnya. Dan bukan cuma itu kan, JFK juga pakai metafora buat ngebungkus keseluruhan misi luar angkasa itu. Dia nggak nyebutnya sekedar program eksplorasi ilmiah gitu aja. Dia menggambarkannya sebagai berlayar di lautan baru, sailing this new ocean. Nah, apa fungsi metafora ini? Bedanya apa sama analogi mobil tadi? Kalau analogi mobil tadi, fungsinya buat ngasih skala yang kebayang, metafora lautan baru ini, fungsinya lebih ke ngasih makna, ngasih bingkai konseptual, sama resonansi emosional. Lautan dalam sejarah dan budaya manusia, itu kan selalu diasosiasiin sama petualangan, penjelajahan, bahaya yang nggak diketahui, perbatasan baru, sama harapan akan penemuan, ya kan? Iya, benar. Nah, dengan pakai metafora ini, JFK ngangkat misi ke bulan dari sekedar pencapaian teknis jadi semacam epik eksplorasi manusia. Sejajarlah sama pelayaran Columbus atau Magellan.
Ini langsung membangkitkan kebanggaan nasional, rasa ingin tahu, dan keberanian buat ngadapin tantangan. Jadi gabungan keduanya ya? Iya, kombinasi antara analogi buat skala dan metafora buat makna inilah yang bikin pidatonya jadi kuat banget dan gampang diingat. Mereka kerja bareng buat nyiptain pemahaman yang instan dan mendalam. Bisa dibilang, mereka itu semacam jembatan konseptual lah, antara yang kita tahu dan yang belum kita tahu. Jembatan konseptual, suka saya istilah itu. Membangun koneksi langsung di benak pendengar. Oke, sekarang mari kita pindah ke sepupu ketiga yang dibahas tuntas di bab 9, perbandingan. Terutama nih pas kita berhadapan sama angka atau skala yang sulit dibayangin. Ya, ini sebenarnya terkait erat sih sama analogi tadi. Tapi fokusnya lebih spesifik, yaitu bikin kuantitas atau ukuran jadi lebih gampang dipahami dengan nyandinginnya sama sesuatu yang lebih familiar. Otak kita, seperti yang disinggung juga di bab 9, emang nggak dirancang buat memproses angka-angka yang gede banget atau kecil banget secara intuitif. Jutaan, miliaran, triliunan, angka-angka ini seringkali rasanya sama aja, pokoknya besar banget. Contoh dari JFK lagi nih, masih dari pidato yang sama. Buat gambarin ukuran gedung perakitan roketnya, VAB, Vehicle Assembly Building, yang waktu itu salah satu gedung terbesar di dunia, dia nggak cuma nyebut luas lantainya dalam meter persegi atau kaki persegi. Dia pakai serangkaian perbandingan. Tingginya setara gedung 48 lantai, lebarnya seluas satu blok kota di New York, terus panjangnya 2 kali lapangan football tempat dia pidato waktu itu. Ini langsung ngasih perspektif spasial ya. Tepat sekali. Perbandingan ini bekerja karena mereka itu mendaratkan angka abstrak ke dalam referensi dunia nyata yang bisa kita visualisasikan. Gedung 48 lantai, blok kota, lapangan football, ini kan unit-unit ukuran yang kita punya pengalaman atau setidaknya gambaran mentalnya. Bab 9 juga nyinggung soal kesulitan kita ngebayangin, misalnya luas kebakaran hutan dalam hektar. Mungkin ribuan hektar itu nggak terlalu berarti buat kita. Tapi kalau dibilang kebakaran seluas Pulau Manhattan, nah, tiba-tiba kita punya gambaran konkret tentang skala kehancurannya. Betul, langsung kebayang petanya. Atau contoh volume air di Danau Superior, 3 kuadriliun galon. Angka yang fantastis, tapi apa artinya coba? Bahkan dibandingin sama 4,5 miliar kolam renang ukuran Olimpiade aja masih susah dicerna kayaknya. Benar. Dan disinilah perbandingan yang lebih cerdas masuk, seperti yang dikutip dalam teks. Air di Danau Superior itu cukup buat nutupin seluruh benua Amerika Utara dan Selatan sedalam 1 kaki, atau sekitar 30 cm. Nah, Wah, itu baru kebayang gedenya. iya kan? Ini perbandingan yang mengejutkan dan langsung ngasih pemahaman skala yang jauh lebih baik. Kita bisa bayangin luasnya kedua benua itu, terus bayangin lapisan air setinggi 30 cm di atasnya semua. Ini jauh lebih berdampak daripada ngomongin triliunan galon. Jadi, kenapa sih perbandingan kayak gini efektif banget buat otak kita? Apa mekanisme di baliknya? Mekanismenya itu membawa data abstrak ke dalam apa yang bisa disebut skala manusia lah, human scale. Otak kita kan berevolusi buat memahami dunia dalam kaitan sama tubuh kita, lingkungan sekitar kita, objek-objek yang kita interaksiin sehari-hari. Angka-angka astronomis atau mikroskopis itu ada di luar jangkauan intuitif kita. Nah, perbandingan yang efektif itu ngambil angka-angka asing tadi, terus nempatinnya dalam konteks yang familiar. Seringnya sih bersifat visual atau spasial, yang bisa kita proses lebih gampang. Jadi dibikin lebih dekat sama pengalaman kita ya? Persis. Contoh lain dari buku ini, membandingkan biaya program bantuan misalnya, ngasih makan seorang anak dengan harga secangkir kopi pagi Anda. Ini nggak cuma ngasih skala, biayanya kecil, tapi juga bikin jadi personal dan relevan sama pengeluaran harian kita. Perbandingan yang baik itu bikin data nggak cuma dipahami, tapi juga dirasakan relevansinya. Skala manusia dan relevansi personal, itu kuncinya ya. Oke, kita udah kupas nih 3 sepupu cerita dari bab 9 ini. Kata-kata sensorik yang bangkitin indera dan ngasih tekstur, terus metafora dan analogi yang jadi jembatan konseptual dan penerjemah makna, sama perbandingan yang bawa skala abstrak ke tingkat manusiawi yang bisa dipahami. Semuanya, seperti yang ditekankan Biesenbach, punya kesamaan fungsi sama cerita. Bikin ide lebih gampang dicerna, lebih lengket diingatan, dan lebih berdampak secara emosional. Betul. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda? Baik pas Anda lagi nyoba nyampein gagasan penting, maupun pas Anda sendiri lagi berusaha memahami informasi baru yang kompleks. Kesimpulannya adalah, meskipun perbandingan, analogi, dan metafora ini bukan narasi cerita utuh,
Mereka itu memanfaatkan jalur-jalur kognitif dan emosional yang sama di otak kita yang diaktifkan sama cerita. Mereka bisa dianggap kayak ekstrak dari kekuatan cerita. Ekstrak kekuatan cerita. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, mereka ngambil beberapa bahan aktif paling poten dari cerita, kayak kemampuan buat bangkitin imajinasi, nyiptain koneksi emosional cepat, bikin yang abstrak jadi konkret, bikin sesuatu terasa relevan. Nah, mereka nyajiin itu dalam bentuk yang jauh lebih ringkas dan padat. Mereka nyediain jalan pintas, kayak yang kita bahas di awal tadi, menuju pemahaman yang lebih dalam, koneksi emosional yang lebih kuat, sama retensi memori yang lebih baik, tanpa harus capek-capek bangun seluruh alur naratif. Jadi ini bukan sekedar hiasan bahasa aja ya, tapi alat berpikir dan komunikasi yang fundamental gitu. Tepat sekali. Di dunia yang, ya ampun, banjir informasi kayak sekarang ini, kemampuan buat memahami dan menggunakan alat-alat ini secara sadar, itu jadi kunci buat nembus kebisingan. Pakai kata sensorik yang pas, nemuin metafora yang cocok, ngerancang analogi yang mencerahkan, atau nyajiin data pakai perbandingan yang relevan, semua ini bukan lagi sekadar nice to have, tapi bisa jadi need to have buat komunikasi yang efektif. Penting banget jadinya ya. Penting. Baik pas Anda pengen pesan Anda didengar dan diingat, maupun pas Anda sendiri pengen lebih cepat nangkap inti dari informasi yang kompleks. Menguasai sepupu-sepupu cerita ini adalah bagian penting dari literasi komunikasi modern menurut saya. Sangat jelas. Jadi intisari utama dari penelaahan kita terhadap bab 9 buku Bisenbach ini, perbandingan, analogi, dan metafora, walau beda struktur sama cerita, adalah anggota keluarga penceritaan yang kuat banget. Mereka bikin ide jadi lengket. Caranya, ngubah yang abstrak jadi konkret, yang asing jadi akrab, yang datar jadi menggugah dan relevan. Mereka ini perkakas penting lah di kotak alat komunikasi kita. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Bab ini kan ngasih label yang cerdas ya. Sepupu cerita. Ini kayak ngundang kita mikir soal hubungan kekeluargaan dalam teknik komunikasi. Nah, coba deh pikirin. Ada nggak sih teknik komunikasi lain yang Anda rasain punya kedekatan darah gitu sama bercerita, tapi secara teknis bukan cerita itu sendiri? Mungkin humor yang bisa bangun koneksi. Atau pertanyaan retoris yang mancing perenungan. Atau mungkin kutipan yang kuat dan bisa menggugah emosi. Menarik. Apa sih yang bikin teknik-teknik kerabat jauh cerita ini efektif menurut Anda? Dan gimana Anda bisa secara strategis gitu menganyamnya ke dalam komunikasi Anda sendiri buat bikin ide-ide Anda jadi lebih berkesan, lebih mudah dipahami, dan ya, lebih sulit dilupakan? Pertanyaan yang menarik banget untuk direnungkan. Sekian penelaahan mendalam kita kali ini yang fokus pada bagaimana perbandingan, analogi, dan metafora para sepupu cerita ini dapat membakar imajinasi dan meningkatkan pemahaman serta retensi. Langsung dari bab 9 buku Unleash the Power of Storytelling. Semoga wawasan ini bermanfaat ya buat Anda.